Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pertama-tama yang saya hormati Sahibul Bait juga Sahibul Makan, itu Amir Mukuro Bogosari. Yang saya hormati Amir Wilayah dan ikhwan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka kita melaksanakan salah satu program di dalam Kekhalifahan Islam ini, yaitu Binayah Murabi yang rutin dilaksanakan 2 pekan sekali setiap malam Kamis. Tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada hadirin sekalian, ikhwan fillah rahimahullah, mari kita sama-sama luruskan niat, apa yang kita amalkan, apa yang kita laksanakan, mari kita niatkan semata-mata mengharap ridha Allah, dan juga terus kita menjaga niat kita. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah kita, suri tauladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, para sahabatnya dan umat-umatnya hingga yaumil akhir. Baik, untuk mengundang keberkahan, kita buka acara Binayah Murabi kali ini dengan berbasmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk acara berikutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Saya minta kepada staf wilayah, karena kebetulan malam hari ini juga sekalian jadwal taklim wilayah, saya minta kepada akhuna Syahid Al-Mansuri untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Padanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Qul ya ahlal kitab lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurah wal injila wa ma unzila ilaikum mir rabbikum wa la yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika mir rabbika tughyanan wa kufra fala ta'sa 'alal qaumil kafirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah diturunkan Rabbmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya, dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sama sekali sedikit pun, hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Rabbmu kepadamu. Dan apa yang diturunkan Rabbmu kepadamu pasti akan membuatmu banyak di antara mereka lebih durhaka dan lebih ingkar. Maka janganlah kau berputus asa terhadap orang-orang kafir itu. Allahumma arhamna bil Quran. Quran surat Al-Maidah 67-68. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada akhwana Syahid Al-Mansuri yang sudah membacakan ayat Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi
menjadikan kita mendapat keberkahan dari Allah. Baik, Iwan Fidin rahimahullah, untuk Binayah Murabi kali ini pematerinya sebagaimana yang sudah disepakati dari wilayah, yaitu satu tema oleh satu pemateri sampai selesai pembahasan minimal secara global ya. Dan untuk materi Ma'rifatul Rasul ini insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Hamid ya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau ya tentang Ma'rifatul Rasul ini, terlebih beliau adalah sejarahnya ahli sejarah ya. Jadi mudah-mudahan kita banyak mengambil ibroh dari sejarah-sejarah para rasul, tidak sebatas kita mengetahui nama-nama dan sebagainya. Ibroh yang pelajaran yang kita ambil dari apa yang disampaikan nanti tentunya harus menjadikan semangat bagi kita dalam lebih apalagi maksimal ya dalam perjuangan yang hari ini sudah terlihat ya, tantangannya sudah nyata. Maka setiap materi jadikan sebagai penanaman akidah, penguatan akidah bagi kita, apapun itu materinya ya. Baik, langsung saja kepada Ustaz Abdul Hamid, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Amir Wilayah dan para staf, yang saya hormati staf daulah atau wazir daulah, dan yang saya hormati para masuk ummah dan juga para Amir Mulkuro yang hadir dalam kesempatan kali ini, di mana malam hari ini ada dua acara. Yang pertama adalah Binayah, undangan dari Tarbiyah wa Ta'lim, dan juga ada penyampaian sesuatu oleh Amir Wilayah. Maka tentunya Binayah pada kesempatan kali ini, yang mana kita harus menyampaikan tentang Ma'rifatul Rasul, tadi sudah disampaikan oleh Tarbiyah wa Ta'lim, tidak seperti 2 pekan sebelumnya. Jadi kita kemarin telah memberikan materi kurang lebih 2 jam ya. Sekarang bila perlu 10 menit beres ya, kasihan yang jauh-jauh. Karena nanti kita akan membahas suatu permasalahan yang besar, wujud atau realisasi daripada sejarah-sejarah yang kita telah sampaikan dan juga kita sering mendengar untuk dijadikan ibroh. Iwan fillah yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, dalam Al-Quran itu sebelum Allah berfirman tentang walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun, itu ayat sebelumnya itu selalu diawali dengan yuriduna liyutfi'u nurullahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Artinya kalau kita melihat itu, bahwa kenapa Allah mengutus seorang rasul, karena sebelumnya ada sekelompok orang-orang yang hebat dan kuat. Yuriduna ya. Yuriduna itu artinya ada orang yang berkelompok, ada sebuah organisasi yang kuat dan mereka pemberani ya, tidak pengecut. Dan orang-orang ini tujuannya adalah liyutfi'u nurullah, hanya ingin menghancurkan nur Allah. Jadi nggak mau kalau Islam ini menjadi realisasi rahmatan lil alamin. Mereka ini nggak mau kalau Islam itu syariatnya berlaku. Maka sengaja ada kelompok besar yang tujuannya hanya ingin membubarkan Islam. Jadi Al-Quran ini hanya cukup dibaca saja. Maka ketika pada saat itu walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun, maka Allah mengutus seorang rasul dengan 2 senjata. Yang pertama adalah Al-Quran, hudan, dan yang kedua adalah din. Tujuannya apa? Agar dimenangkan oleh Allah. Jadi tugas rasul itu hanya berjuang ya dengan penuh maksimal. Nanti kemenangannya itu adalah rahmat dari Allah atau pertolongan dari Allah. Rasul
itu kalau secara bahasa artinya apa ya? Pembawa risalah. Risalah itu artinya tulisan atau surat. Maka huwallazi arsala rasulahu, sesungguhnya Allah telah mengutus 25 rasul untuk membawa tulisan, untuk membawa risalah, untuk membawa surat. Kalau Rasulullah Muhammad SAW itu beliau diperintahkan oleh Allah, dikasih bekal oleh Allah 114 surat. Dan tentunya surat ini adalah surat yang lebih banyak daripada ayat ini adalah ayat yang lebih banyak daripada sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena masa fatrahnya cukup lama. Kalau jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW itu sekitar 516 tahun. Itu masa fatrah. Artinya umat tidak punya seorang pemimpin. Sehingga kemusyrikan, kekafirannya semakin merajalela. Orang-orang yang sengaja memadamkan cahaya Allah itu sudah mulai terus terang. Sehingga Allah memberikan bekal kepada Rasulullah SAW 114 surat. Nah, kalau kita bicara Rasul, maka ada tulisan 25, terus 315, terus ada 124.000 atau 120.000 gitu ya. Yang 25 itu apa dapat gelarnya? Nabi apa Rasul? Nabi dan Rasul. Kalau yang 315? Nabi. Rasul. Kalau yang 124.000 atau 120.000? Nabi. Ini udah pada paham semua ya? Dari 25 Nabi dan Rasul, Allah tulis dalam satu surat, yaitu surat Al-An'am. Ada 18 Nabi yang Allah sebutkan dalam satu surat, yaitu surat Al-An'am ayat berapa itu? 16 ya. Yang Allah sebutkan di dalam surat Al-An'am 83 sampai dengan 86 ayatnya. Ya, kalau sudah ketemu silahkan boleh dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya. Kepada masing-masing itu telah kami beri petunjuk, dan sebelumnya itu kami telah beri petunjuk kepada Nuh dan sebagian dari keturunannya Ibrahim, yaitu Daud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang saleh. Dan Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Ya, jadi 18 Nabi itu diawali dari Nabi Ibrahim, berakhir dengan Nabi Lut. Ya, itu 18 Nabi. Jadi sisanya berapa? Sisanya berapa? 7. Nah, baru yang 7 ini tercecer di ayat-ayat yang lain. Jadi 18 ada dalam satu surat, 18 Nabi yang terdiri dari beberapa ayat, 4 ayat. Dan dari Nabi yang 25 ini ada yang namanya dapat gelar Ulul Azmi, yaitu Nabi yang dapat ujian berat dan beliau mampu melewati dengan baik sehingga datang pertolongan Allah. Dan itu adanya dalam satu ayat, yaitu surat berapa? Surat 43 ayat 13. Semua warga kekhilafan Islam, mobil khusus para petugas sudah hafal. Ya, syara'a lakum minad dini ma wasa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikeen ma tad'uhum ilaih Allahu yastabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. 500 tahun lebih ya masa fatrah kepemimpinan. Maka di saat Allah Subhanahu wa taala mengangkat
Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul di negeri Mekah pada saat itu, ternyata di negara tetangga ini ada seorang raja yang memang merindukan kehadiran seorang Nabi, yaitu raja yang berada di negeri Habasah. Ya, jadi kalau di negeri Habasah itu gelar pemimpinnya namanya apa? Najasyi. Kalau di Mesir Fir'aun. Kalau di Persia Kisro. Kalau di Romawi Kaisar. Kalau di Yaman, nah ini kadang-kadang yang jarang kedengaran, namanya Tupa. Ya, kalau Kisro, siapa nanti? Kisro, terus Kaisar, Fir'aun itu sudah hafal. Jadi kalau Yaman namanya Tupa. Nah, di Habasah inilah ada salah satu raja yang akan saya sampaikan. Raja ini adalah merindukan kehadiran seorang Nabi Muhammad SAW. Tapi tentunya Raja Habasah ini bukan yang dimaksud Ashabul Udud, ya, bukan Ashabul Udud. Tapi raja yang dimaksud adalah Najasyi yang hidup pada masa kepemimpinan Rasulullah SAW. Nah, siapa itu? Beliau adalah nama aslinya yaitu Asamah bin Abjar. Ya, jadi Najasyi yang terkenal itu, ya, namanya Asmah bin Abjar. Jadi Asamah ini adalah anak satu-satunya. Nah, bapaknya ini punya anak cuma satu. Maka ketika pada saat beliau menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang raja, ternyata banyak orang-orang Habasah yang pada saat itu iri dengki. Akhirnya mereka dihembuskan oleh setan dengan tujuan untuk membunuh sang raja. Karena mereka khawatir anak satu-satunya ini, kalau ini harus bertahan, maka yang akan jadi raja adalah si Najasyi tadi, si Asmah bin Abjar ini. Maka akhirnya bapaknya Asamah ini dibunuh dan digantikan oleh kakaknya, di mana kakaknya pada saat itu punya anak 12 laki-laki. Walhasil Asamah ini dirawat, dipelihara oleh kakaknya, oleh pamannya, ya, paman yang dibunuh tadi. Ternyata perilakunya luar biasa. Cinta dan sayangnya, perawatannya kepada seorang Asamah ini melebihi daripada cintanya kepada 12 anak-anaknya. Maka ketika bapaknya Asamah ini terbunuh dan digantikan kakaknya menjadi seorang raja, setelah bertahan beberapa tahun, akhirnya mereka berpikir, ini berbahaya ini. Si Asamah ini semakin lama semakin besar. Kalau nanti ketahuan bahwa dulu bapaknya yang membunuh kami, maka pasti kami akan diancam. Pasti kami akan dibunuh. Maka datanglah orang-orang yang sudah kena fitnah itu menemui raja pengganti dari bapaknya Asamah. Wahai sang raja, saya prihatin. Karena sekarang anak raja yang kami bunuh ini sudah besar. Kami khawatir beliau nanti akan jadi raja. Kami mohon kepada sang raja dengan sangat hormat untuk segera dibunuh saja. Kata sang raja, tidak ada di dunia ini yang kejam kecuali kalian. Setelah kalian membunuh bapaknya, sekarang akan membunuh anaknya. Tapi desakan orang Habasah ini cukup luar biasa, sehingga sang raja pada saat itu akhirnya takluk. Takluk bukan untuk membunuh, tapi rayuan yang kedua, bagaimana kalau sang Asamah ini diasingkan. Nah, permintaan itulah yang akhirnya disetujui oleh sang raja dan akhirnya Asamah diasingkan. Setelah tidak lama kemudian, beberapa tahun memimpin yang punya 12 anak ini, akhirnya dia meninggal. Dan ternyata yang dari 12 orang ini tidak ada satu orang pun anaknya yang layak menjadi seorang raja atau seorang pemimpin. Kenapa? Kerjanya mabuk, kerjanya main perempuan, main judi, ya. Maka datanglah seorang yang pada saat itu cukup soleh,
dia menyampaikan sesungguhnya Habasah ini tidak bisa dan tidak akan mampu dipimpin oleh siapapun kecuali seorang pemuda yang pernah kalian buang, maka pulangkanlah dia agar dia memimpin negeri Habasah. Maka dicarilah seorang Asama dan dibaiat menjadi seorang raja. Nah, inilah berita yang terdengar oleh Rasulullah SAW, di mana Habasah ada seorang raja, di Mekah ada seorang nabi. Ya. Perjalanan Rasulullah SAW setelah beliau mendakwahkan Islam dengan cara dohir atau terus terang, di mana beliau secara sironnya berapa tahun? 3 tahun. Setelah 3 tahun beliau memperjuangkan Islam dengan cara dohir, akhirnya suara ini terdengar oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka satu persatu pengikut Rasulullah, termasuk di dalamnya ada Bilal, ada keluarga siapa? Yasir, ya, disiksa habis-habisan. Maka sahabat mengadu pada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah tidak ada tempat yang lebih baik dari tempat kami berjuang sekarang ini? Bertubi-tubi sahabat mengadu pada Rasulullah, tapi pada saat itu Rasulullah belum punya pilihan. Akhirnya setelah beberapa para sahabat mengadu pada Rasulullah, termasuk di dalamnya ada Ja'far, ada Utsman bin Affan, maka Rasulullah menyampaikan, sesungguhnya di negeri Habasah ada seorang raja yang adil wa ahlul kitab wala yudlimu ahada. Di sana ada seorang raja yang adil dan bijaksana, dia ahli kitab dan tidak pernah mendolimi rakyat satupun. Maka silahkan kalian hijrah ke sana. Dengan perintah Rasulullah SAW, sehingga pada saat itu hijrahlah kurang lebih, kalau sejarah itu biasanya nggak sama, ada yang menyebutkan 80, ada yang menyebutkan 70. Nah, akhirnya 80 orang hijrah ke sana, yang dipimpin oleh Utsman bin Affan dan juga anak paman beliau, yaitu Ja'far. Setelah 80 orang hidup di Habasah ini, ternyata mereka hidup dengan tenang dan damai. Sehingga orang-orang kafir Quraisy yang pada saat itu dipimpin oleh Abu Sufyan dan Abu Jahal tentunya, mereka merasa kebakaran jenggot. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ini. Khawatir kalau nanti Islam berkembang dengan baik dan pesat di negeri Habasah, kami akan diserang oleh mereka. Maka kami harus bermusyawarah dan memutuskan siasat. Akhirnya mereka bermusyawarah dan menemukan siasat untuk mengajak kembali orang-orang yang sudah hijrah di sana. Maka dipilihlah 2 orang yang ahli diplomat. Yang pertama adalah Amr bin As. Yang kedua Abdullah bin Abi Rabi'ah. Ini 2 orang ini diutus untuk merayu Raja Najasyi dengan harapan 80 orang dikembalikan lagi. Oh, ternyata Amr bin As ini sudah kenal baik dengan Raja Najasyi. Maka tahu kelemahan-kelemahannya orang Habasah itu. Nah, siasatnya bagaimana? Dia beli barang-barang yang disukai oleh negeri Habasah. Tujuannya apa? Untuk menyogok. Maka setelah beli, datanglah dia berdua itu dengan pembawaan yang cukup banyak. Yang ditemuin bukan rajanya langsung, tapi pendetanya, terus uskupnya, terus apa lagi itu, urutan-urutannya itu, ya. Datanglah mereka menyampaikan hadiah yang memang ketika orang Habasah dibelikan sesuatu kesukaannya, mereka itu sudah tunduk saja. Maka 2 orang itu menyampaikan, saya datang kemari, saya akan menemui raja. Karena warga kami telah hilang 80 orang dan tinggal di sini, maka saya akan kami ambil. Maka nanti ketika saya menghadap raja, wahai para uskup dan pendeta, kamu cukup diem dan mengatakan iya, nggak usah banyak nanya. Maka akhirnya datanglah waktu yang tepat dan 2 orang ini menemui kepada Raja Najasyi. Disampaikan oleh sang raja, sesungguhnya kami berdua datang dari negeri Mekah, di mana kami dipimpin oleh seorang Abu Sufyan dan juga Abu Jahal. Kami semua warga yang ada di Mekah merasa kehilangan karena saudara kami meninggalkan negeri kami 80 orang. Perlu raja ketahui bahwa 80 orang ini adalah orang-orang yang telah keluar dari agama nenek moyang. Dan perlu raja ketahui, walaupun dia sudah pindah ke Najasyi, tapi dia tidak akan mengikuti agama raja, karena dia sudah punya agama baru yang dibawa oleh Muhammad. Maka kembalikan. Setelah mendengar semacam itu, seorang Raja Najasyi, beliau ahli kitab, orang yang bijaksana,
demi Allah, saya tidak akan mengeluarkan 80 orang utusan Rasulullah ini sebelum saya mendengar langsung apa yang disampaikan dan diceritakan oleh orang-orang muhajirin ini. Maka dipanggillah orang-orang muhajirin yang disaksikan oleh para pendeta. Semuanya duduk rapi dengan pakaian seragamnya, dan mereka membuka Injilnya satu persatu. Sehingga pada saat itu ditanya, wahai sang muhajirin, kan kalau dari pihak kafir Quraisy itu ada Amru dan Abdullah bin Abi Rabi'ah. Tapi kalau dari pihak Rasulullah yang diangkat sebagai juru bicaranya adalah Ja'far. Wih, luar biasa ini ya. Sama-sama orang hebat. Maka Ja'far ketika ditanya, apa yang kau bawa dari Nabi Muhammad kemari? Yang kami bawa adalah surat surat 19 Maryam ya, 16 sampai 24. Jadi sebelum kita lanjutkan, ibrah yang kita ambil dalam surat Al-Maryam, karena ketika ayat ini dibacakan dari surat Maryam, ketika selesai dibacakan, tiba-tiba sang raja ini penuh dengan air mata, sehingga para pendeta semuanya dengan serempak, kalau bahasa kitanya mah kecewa, gitu. Gimana tuh? Apa? Ya, pokoknya bahasa kitanya, melihat sang raja mendengar ayat disampaikan pada beliau terus mengeluarkan air mata, itu kekecewaan ada pada para pendeta. Nah, yang perlu kita ambil ibrah, ternyata Allah itu punya cara yang kadang-kadang tidak dipahami oleh manusia. Untuk mengangkat derajatnya seorang Maryam dan anaknya Nabi Isa, tapi dengan caranya Allah yang menjadikan semua orang mencibirkan. Karena apa? Maryam ini perawan yang suci, ahli ibadah, tapi tidak dipahami. Caranya dengan cara semacam itu. Maka artinya hari ini apapun yang terjadi pada diri pimpinan kita, itulah cara Allah yang terbaik. Kita harus punya pikiran ke sana. Bagaimana cara Allah ingin memuliakan seorang Nabi Yusuf pada saat itu? Oh, Allah dengan caranya bagaimana? Beliau memasukkan ke dalam fi ghayabatil jub, ya, bukan ke dalam bi'r sumur, tapi dimasukkan ke dalam ghayabatil jub yang tidak ada semua orang tahu sampai kedalaman neraka. Sampai harus begitu. Tapi setelah ada di dalam ghayabatil jub itu, Allah mengutuskan seorang malaikat Jibril dan membisikkan kepada beliau, dikasih tahu dari semenjak beliau masuk ke dalam sumur sampai nanti Nabi Yusuf ini ketemu dengan keluarga besarnya 12 orang yang kita kenal dengan Bani Israel. Diceritakan panjang lebar. Jadi cara Allah yang baik itu kadang-kadang kita menilainya belum bisa langsung menerima. Yang pertama. Yang kedua, apakah kita tidak malu sebagai laki-laki yang gagah perkasa ketika kita memperjuangkan sebuah kebenaran, tidak menguswah kepada seorang Maryam, di mana beliau pada saat selesai melahirkan, ketika berdoa kepada Allah, yang Allah perintahkan apa? Gerakan pohon korma, ya, pohon korma sampai jatuh putiknya itu. Ya, kalau nanti kita baca di dalam Al-Quran itu sampai putiknya. Jadi apa ini, tangkainya itu berarti kan gerakannya luar biasa, ya. Perintahnya kadang-kadang gak masuk akal. Kalau orang sekarang habis melahirkan suruh ngapain? Jalan aja manja, gandeng sebronis, ya. Tapi seorang Maryam, beliau sudah berbulan-bulan lamanya, memang variasi menafsirkan hamilnya Maryam itu. Ada yang mengatakan 10 bulan, 9 bulan, 7 bulan, ada juga yang sehari semalam. Tapi majmu' jumhuriyah sejarah, ya beliau hamil sama dengan kita-kita, yaitu 9 sampai 10 bulan. Sudah merasa kesakitan 10 bulan, dia menanggung malu karena beliau adalah orang yang soleha. Tiba-tiba beliau melahirkan dengan mengasingkan diri, dan di situ tidak ada siapa-siapa. Tapi Allah perintahkan untuk menggerakkan pohon korma. Pohon korma pernah lihat nggak? Nah,
Sama nggak dengan pohon bambu? Pohon Beda. kelapa. Masya Allah. 5 mas'ul ummah saja belum tentu mampu menggerakkan pohon kurma. Tapi karena ini perintah, yakin bahwa ini adalah perintahnya Allah, beliau nggak menolak, nggak sami'na wa asona. Tapi beliau sami'na wa atona, maka Allah turunkan pohon itu dari buah-buahannya. Bukan hanya itu, ya, di bawah kakinya keluar sumber mata air. Artinya bahwa berjuang dulu semaksimal mungkin, pasti Allah akan memberikan pertolongan. Nah, itu yang perlu kita ambil ibrah dari perjalanan Maryam. Dari semenjak beliau terfitnah sampai melahirkan dan berdoa kepada Allah. Bantuannya, pertolongannya, jawabannya semacam itu. Kalau kita kan maunya mata nasrullah, inna nasrullah yang qarib, itu besok langsung butuh. Begitu kan maunya ya? Iya. Tapi kalau orang-orang terdahulu tidak. Nah, ketika pada saat itu, maka akhirnya diusirlah orang-orang rombongan yang diperintahkan oleh Abu Sufyan tadi. Tapi apa, di tengah jalan itu, 2 orang itu, yaitu Amr bin As dan Abdullah bin Abi Rabi'ah itu, Amr bin As ngotot, demi Allah, saya besok akan kembali dan saya akan permalukan Ja'far dan kawan-kawan, sehingga nanti sang raja akan mengusir dia dari negeri Habasah. Tapi yang namanya Abdullah itu dia menasihati kepada Amr bin As, Amru, jangan terlalu kejam lah sudah. Kalau kita hari ini merasa kalah, sudah kita pulang saja. Gak usah kita nanti malam ini kita permalam, besok kita serang lagi. Bagaimanapun mereka itu masih ada silsilah saudara dengan kami. Kasihan. Enggak, saya malu terhadap pimpinan kami. Kalau nanti saya diutus tidak berhasil. Nah, itu juga perlu dijadikan ibrah. Orang kafir saja sampai segitunya itu. Jadi kalau ditugaskan oleh pimpinannya, pantang balik sebelum membawa hasil. Luar biasa. Itu orang kafir. Ya, keyakinannya seperti itu. Nah, kalau kita hari ini orang-orang yang beriman dan tugaskan oleh pimpinan kita, dan kita yakini bahwa ini adalah perintahnya hak sesuai dengan Quran dan Sunnah, pantang mundur. Seharusnya kan begitu ya. Nah, maka akhirnya rayuan dari seorang Abdullah tidak mempan. Nggak bisa, saya besok harus berargumen karena saya punya senjata. Maka akhirnya pada saat itu dipertemukan lagi antara 3 belah pihak, yaitu Raja Najasyi, pihak kaum Muhajirin, dan juga Amr bin As. Langsung beliau, wahai sang raja, sesungguhnya apa yang disampaikan oleh Ja'far kemarin banyak kebohongan yang ditutup-tutupi. Maka kata sang raja, apa yang kamu tutup? Yang ditutupi oleh sang Ja'far, bahwa sesungguhnya kami memahami di dalam agama kami bahwa sesungguhnya yang namanya Isa itu dia adalah putra Allah. Tapi dia mengatakan Abdullah wa Rasuluh. Apa seorang Raja Najasyi? Demi Allah, pelajaran-pelajaran yang kami terima dari seorang Ja'far yang dibawakan dari Rasulullah Muhammad sama persis seperti apa yang kami dengar dari ajaran sang Isa, Nabi Isa. Maka akhirnya pada saat itu beliau mengatakan bahwa kami menerima dan akan melindungi apa yang telah diutus oleh Rasulullah. Silahkan kalian ber-80 orang tinggal di negeri kami dan kami akan bertanggung jawab sepenuhnya. Tapi namanya setan itu pengennya orang muslim itu tidak masuk surga kan, menemani sampai ke neraka. Maka akhirnya dihembuskanlah oleh mereka sang pendeta-pendeta itu, walaupun sebagian sudah mulai bergabung, tapi mereka menghembuskan bahwa Raja Najasyi ini sekarang sudah murtad dari agama nenek moyang kita. Maka mari kita gulingkan, begitu. Ya, seneng anak muda itu kalau bicara digulingkan itu. Sudah dikasih mabok-mabokan, sedikit banyaknya dikasih duit, akhirnya diseranglah seorang Raja Najasyi. Nah, sebelum pertempuran ini terjadi, Raja Najasyi sempat menemui Utsman bin Affan dan juga Ja'far bin Abi Thalib sambil menyerahkan 2 kapal besar. Apa kata beliau? Wahai sang Muhajirin, ini 2 kapal besar saya serahkan kepada engkau, dan kalian naiklah di atas ini, saksikan kami besok. Ya, kalau dalam peperangan kami nanti saya dan prajurit saya kalah, silahkan kamu pergi segendak kamu mau. Tapi kalau seandainya Allah memberikan kemenangan, maka kamu silahkan kembali lagi. Ya, silahkan kamu kembali lagi.
seperti sedia kala. Nah, pada saat itu ketika sudah memberikan wasiat kepada Muhajirin, hari haknya pertemuan antara Raja Najasyi dengan orang-orang yang memberontak kerajaan kepemimpinan beliau bertanya, "Wahai semua bangsa dan rakyat Najasyi, apa yang kau nilai aku terhadap rakyatnya?" Semua rakyat mengatakan bahwa engkau raja yang baik, orang yang bertanggung jawab, tidak pernah menzalimi. Kenapa kalian mendemo saya untuk turun? Karena engkau sesungguhnya telah keluar dari agama nenek moyang. Maka akhirnya pada saat itu beliau mengeluarkan kulit kijang yang telah tertulis ketika beliau hendak meninggalkan dua sahabat tadi. Ya, ketika menyerahkan dua kapal yang besar itu, akhirnya beliau pergi sambil mengambil kulit kijang dan ditulis, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Isa ibnu Maryam abduhu wa rasuluh." Ya. Tulisan itu dilempit dan dijadikan tameng di dadanya. Setelah itu beliau ditutup dengan seragam peperangannya, dan ketika saat mereka mengatakan itu dibukalah kulit kijang itu sambil mereka semuanya membaca, dan akhirnya mereka nunduk dan mereka bersyahadat masuk Islam. Maka ketika pada saat itu tahun ke-7 Hijriah kalau tidak salah, tapi Raja Najasyi ini belum syahadat, ya, belum syahadat. Jadi ada beberapa rakyatnya sudah bergabung, tapi beliau belum bergabung. Maka pada tahun 7 Hijriah Rasulullah mengutus 6 sahabat untuk memberikan surat kepada 6 raja di negara tetangga. Di antaranya yang diutus adalah Amru bin Umayyah Ad-Damiri. Ingat ya, beliau ini ditugaskan oleh Rasulullah untuk memberikan surat kepada Raja Najasyi. Ya, beliau datang ke Najasyi, ketemu dengan beliau itu dengan ucapan secara Islam. Tapi beliau menjawabnya luar biasa. Ya, seperti yang kita ajarkan, kalau orang memberi salam assalamualaikum, kita jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Kan minimal begitu ya. Nah, ketika Ad-Damiri ini memberikan salam cara Islam, luar biasa. Ternyata Raja Najasyi itu sambutannya jauh lebih sempurna. Maka beliau menyampaikan apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah, dan pada saat itulah di depan Ad-Damiri, ya, Raja Najasyi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Nah, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.